Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Fitri Ayuni. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di video ini saya akan membahas mengenai penyakit zoonosis, yaitu antraks. Zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis sebagai penyakit atau infeksi secara alami ditularkan antara hewan vertebrata dan manusia. Antraks merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan termasuk penyakit infeksius bersifat akut. Antraks dapat menyerang hewan berdarah panas dan dapat menular ke manusia. Tetapi sulit terjadi penularan dari manusia ke manusia. Hewan yang terjangkit antraks pada umumnya adalah hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, kuda, kerbau, dan domba. Namun babi juga dapat terkena antraks. Penularan antraks umumnya terjadi pada hewan ketika hewan memakan rumput yang tercemar spora Bacillus anthracis. Maka di dalam tubuhnya, spora ini akan berubah menjadi bakteri. Saat hewan ini mati karena antraks, keluarlah darah hitam dari semua lubang di dalam tubuhnya. Darah hitam ini apabila kontak dengan udara akan membentuk spora dan dapat bertahan di tanah sampai bertahun-tahun. Apabila cemaran spora ini mencemari rumput dan kemudian dimakan oleh hewan lain, maka hewan ini pun akan mengalami kondisi yang sama. Gejala hewan yang terkena antraks, yang pertama, suhu badan hewan tinggi, yang kedua, nafas tersengal-sengal, yang ketiga, hewan tampak gelisah, dan yang keempat, umumnya akan mengalami kematian dengan cepat, bahkan kurang dari 1 hari. Selain itu, ada juga tanda khas yang perlu diketahui seperti keluar darah hitam dari semua lubang tubuh hewan. Bakteri Bacillus anthracis ini menghasilkan spora yang tidak aktif dan hidup di tanah, tetapi saat spora masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia, spora ini kemudian menjadi aktif. Dan menurut cara penularannya, penyakit antraks dibagi menjadi 3 macam, yaitu antraks kulit, antraks pernapasan, dan juga antraks pencernaan. Cutaneous anthrax atau antraks kulit. Spora antraks masuk melalui luka pada kulit saat kontak dengan hewan. Selanjutnya yaitu inhaled anthrax atau antraks pernapasan. Spora antraks terhirup oleh manusia melalui saluran pernapasan dan menyerang paru-paru. Dan yang terakhir yaitu gastrointestinal anthrax atau antraks pencernaan. Spora antraks masuk ke tubuh manusia akibat mengkonsumsi daging hewan yang terinfeksi antraks. Ini biasanya terjadi bila memasak daging kurang matang. Gejala yang timbul pada antraks kulit ini yaitu adanya luka kulit yang berwarna hitam disertai rasa gatal, dan adanya benjolan khas di sekeliling luka. Selanjutnya yaitu antraks pernapasan. Gejalanya ini tidak khas, bisa berupa batuk, lesu, lemah, sesak napas, dan tanda-tanda bronkitis lainnya.
Gejala pada antraks pencernaan ini bisa berupa sakit perut, mual, muntah, demam, dan BAB berdarah. Penyakit antraks ini dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini. Penularan dapat disembuhkan dengan antibiotik sesuai dengan resep dokter di fase awal dan biasanya juga dilakukan dengan terapi. Pertama, jika sakit dengan gejala antraks, segera ke puskesmas atau rumah sakit. Yang kedua, menggunakan APD bila kontak dengan hewan sakit atau mati. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi bahan makanan asal hewan yang sakit. Yang keempat yaitu hygiene terhadap lingkungan dan personal perawatan medis terhadap lesi pada kulit. Dan yang terakhir yaitu membeli daging di rumah pemotongan hewan bersertifikat. Yang pertama, laporkan bila ditemukan hewan ternak mati mendadak. Yang kedua, isolasi hewan ternak terjangkit antraks. Yang ketiga, melakukan vaksinasi antraks. Yang keempat, pengawasan lalu lintas hewan ternak. Dan yang terakhir, tidak menyembelih hewan ternak yang sakit atau mati. Yang pertama, mengubur bangkai hewan yang mati karena antraks dan diberi tanda khusus. Yang kedua, tidak menggali kuburan hewan mati akibat antraks. Dan yang terakhir, melakukan disinfektan pada lingkungan kandang dan peralatan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.